بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الإيمان والأخوات عزني الله وإياكم. Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala, Rabbul Alamin, Rabb yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat dan karunia-Nya, khususnya nikmatul Islam, nikmatul iman, dan nikmat sunnah, yang dengan itu semua dan juga nikmat yang lainnya, yang dengan itu semua kita bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang hamba Allah Tabaraka wa Ta'ala, yaitu senantiasa untuk beribadah hanya kepada-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa istiqamah berada di atas jalan beliau sampai hari kiamat kelak. Ikhwatal iman wal akhwat, azani Allah wa iyyakum. Hari ini hari Jumat tanggal 21 hari Sabtu ya. Hari Jumat tanggal 21 Agustus 2026. Kita lanjutkan kajian kita dari pembahasan rinci rukun iman. Ini adalah pertemuan yang ke-36. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah sampai pada kaidah yang kelima dari kaidah-kaidah Asmaul Husna. Itu di kaidah yang kelima dijelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang datang dalam bentuk mufrad atau tunggal, ada juga yang bergandengan dengan nama lain, dan ada juga yang bergandengan dengan lawannya. Jadi ada tiga kelompok, yakni dilihat dari sisi bagaimana datangnya nama-nama Allah dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Ada yang datang sendirian, mufrad, ada yang datang bergandengan, ada yang datang bergandengan dengan lawannya. Kita telah bahas ketiga macam kelompok Asmaul Husna tersebut, dan yang terakhir kita sampaikan yang bergandengan dengan lawannya, itu nama Allah Azza wa Jalla yang datang bergandengan dengan lawan dari nama tersebut. Seperti misalnya Al-Qabid dengan Al-Basit. Al-Qabid artinya yang menahan atau menyempitkan rizki. Al-Basit artinya yang membentangkan atau meluaskan rizki. Dan ini dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika para sahabat mengeluhkan tentang kenaikan harga atau mahalnya barang-barang. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, Inna Allah huwal musa'ir. Sesungguhnya Allah lah yang membuat ketetapan harga. Al-Qabidul Basitur Raziq. Dia, Allah Azza wa Jalla, adalah Al-Qabid, itu zat yang maha menyempitkan rizki atau menahan. Al-Basit, yang membentangkan atau meluaskan rizki. Ar-Raziq, zat yang maha memberi rizki. Dan juga contoh yang lainnya ada Al-Mani'ul Mu'ti. Al-Mani' artinya yang maha menghalangi, Al-Mu'ti artinya yang maha memberi. Dan contoh yang lainnya ada An-Nafi'ud Dhar. An-Nafi'u, zat yang maha memberi manfaat, Ad-Dhar, zat yang maha memberi madarat. Al-Muntaqimul Afu, zat yang maha membalas. Al-Afu, zat yang maha memaafkan. Jadi datang bergandengan dengan lawannya. Ada faidah yang kita bisa ambil dari kaidah ini. Faidah yang bisa kita ambil dari kaidah ini. Yang pertama, bahwa tidak boleh seorang bernama Abdul Dar, ya,
atau tidak boleh seorang menamai atau memberi nama dengan nama Abdul Dhar, hamba zat yang memberi kemudaratan, atau nama Abdul Mani', hambanya zat yang menahan, atau Abdul Mumit, hamba zat yang mematikan, atau Abdul Muzil, hamba zat yang menghinakan, Abdul Khafid, hamba zat yang merendahkan, Abdul Qabid, hamba zat yang menahan. Ini enggak boleh menamai dengan nama-nama Allah Azza wa Jal yang secara zahir menunjukkan sifat kekurangan pada diri Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena nama-nama yang secara zahir menunjukkan sisi negatif atau kekurangan ini harus disebutkan secara bersamaan dengan lawannya, ya. Adapun menyebutkan atau menisbatkan penghambaan kepada lawan dari nama-nama yang secara zahir bersifat negatif atau kekurangan ini, seperti Al-Mu'ti, maka ini boleh. Tadi Al-Mu'ti lawannya apa? Al-Mani'. Al-Mani', Al-Mu'ti. Abdul Mu'ti, na'am, boleh. Abdul Mu'ti, hambanya zat yang memberi. Kemudian Abdul Afu, ya. Abdul Basit, Abdul Basit, dan juga Abdul Afu, hambanya zat yang maha memaafkan. Abdul Basit, hambanya zat yang membentangkan rizki atau meluaskan rizki. Tapi nggak boleh menamai dengan lawan, yaitu Abdul Basit tadi apa? Qabid. Abdul Qabid nggak boleh, ya. Boleh juga dengan Abdul Mu'izz, hambanya zat yang maha memuliakan. Tapi nggak boleh menamai dengan Abdul Muzil. Abdul Muzil lawannya Al-Mu'izz, ini Al-Muzil, zat yang menghinakan. Jadi seperti ini nggak boleh, ya. Al-Mu'ti, Allah Azza wa Jalla juga menyebutkan nama Al-Mu'ti secara sendirian dalam hadis Nabi SAW bersabda, Wallahu al-Mu'ti, Allah Azza wa Jalla adalah zat yang maha memberi. Al-Afu juga disebutkan secara sendirian dalam doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afu, ya Allah, sungguhnya Engkau adalah maha memaafkan, Engkau mencintai pemaafan, dan maka maafkanlah aku, ya. Ini faedah yang pertama berkaitan dengan kelompok nama-nama Allah yang bergandengan dengan lawannya. Maka kita tidak boleh menamai seseorang dengan nama-nama Allah yang secara zahir menunjukkan sisi negatif. Jadi dia harus disebutkan bersamaan dengan lawannya. Misalnya kita mengatakan Allahu huwan nafi'u wad-dhar, ya. Allahu huwan nafi'u wad-dhar, dia Allah lah zat yang memberikan manfaat dan madarat. Hakada. Tapi faedah yang kedua, bahwa pada dasarnya setiap nama Allah Subhanahu wa Ta'ala pada asalnya memiliki makna yang sempurna, ya. Setiap nama Allah pada asalnya memiliki makna yang sempurna. Maka ketika digandingkan dengan nama Allah Azza wa Jalla yang lainnya, maka akan memunculkan makna sempurna yang lain, semakin sempurna maknanya ketika disebutkan dengan nama Allah yang lainnya. Contoh, seperti nama Allah Al-Aziz. Al-Aziz ini digabungkan atau disandingkan dengan nama Al-Hakim. Al-Aziz, ya, yang sendiri mengandung makna yang sempurna, yakni mengandung sifat izzah, yakni sifat kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Dan nama Al-Hakim ini mengandung makna kesempurnaan sifat hikmah dan kesempurnaan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesempurnaan hikmah Allah dan kesempurnaan hukum Allah. Allah memiliki nama Al-Hakim yang menunjukkan kesempurnaan
sifat hikmah, sifat bijak dalam perbuatannya, dan juga sifat kesempurnaan dalam hukumnya. Tidak ada cacat, tidak ada aib, tidak ada kekurangan dalam hukum Allah Subhanahu wa taala. Allah dinamai dengan Al-Hakim. Kedua nama ini kemudian digabungkan dalam sebuah dalil, baik dalam Al-Quran maupun hadis. Ya. Maka artinya bagaimana? Maka memunculkan makna yang baru yang menunjukkan kesempurnaan di atas kesempurnaan. Yani, wa huwal azizul hakim. Bahwasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bergandengan dengan hikmah. Ya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala itu bergandengan dengan hikmah. Maka kekuasaan Allah Subhanahu wa taala ini tidak akan menimbulkan kezaliman, tidak akan menimbulkan ketidakadilan dan tindakan buruk yang lainnya. Kenapa? Karena kekuasaan Allah digandengkan dengan hikmah, sifat hikmah. Sebagaimana kekuasaan seringkali muncul dari makhluk atau dari manusia, kezaliman, ketidakadilan, kecuali dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla dari para pemimpin di dunia yang memiliki kekuasaan. Tapi umumnya apalagi para penguasa orang-orang kafir, kita tahu sejarahnya, ketika mereka memiliki kekuasaan, maka kekuasaan itu diiringi dengan kezaliman, ketidakadilan, menindas rakyat, dan seterusnya. Nah, demikian pula wa huwal azizul hakim, yakni hukum Allah Subhanahu wa taala dan hikmahnya ketika bergandengan dengan kekuasaan yang sempurna, maka berbeda dengan hukum makhluk. Berbeda dengan hukum makhluk dan hikmah makhluk. Yang mana keduanya, yaitu hukum makhluk dan hikmahnya makhluk, ini masih tercampur dengan kerendahan atau kehinaan. Adapun hukum Allah Azza wa Jalla dan hikmahnya, ya, ini diliputi dengan kekuasaan, ketinggian. Inilah makna ketika Allah Azza wa Jalla menyandingkan nama Al-Aziz dengan Al-Hakim. Kemudian contoh yang lain, nama Allah Azza wa Jalla Al-Ghani. Al-Ghani yang artinya maha kaya, digandingkan dengan nama Al-Karim, yakni yang maha baik, yang maha dermawan. Seperti dalam firman Allah Azza wa Jalla, fa inna rabbi ghaniyyun karim. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sesungguhnya Rabbku adalah zat yang maha kaya, lagi maha baik, lagi maha dermawan. Ketika digandengkan dua nama ini, maka memunculkan sisi pujian dan kesempurnaan yang lainnya. Kesempurnaan di atas kesempurnaan. Yakni pada sisi manusia, bisa jadi ada orang yang kaya, bisa jadi ada orang yang kaya namun bakhil. Orang kaya namun apa? Bakhil, pelit, sehingga tidak bermanfaat bagi orang miskin. Ya. Demikian juga ada orang yang karim, ada orang yang baik, ada orang yang dermawan, tapi dia miskin. Tapi dia apa? Miskin. Ini pun tidak memberikan manfaat bagi si miskin, atau minim manfaatnya. Ya. Maka berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Azza wa Jalla menggabungkan dua sifat ini, kaya dan dermawan. Kaya dan dermawan. Yang artinya apa? Allah Subhanahu wa taala maha kaya sekaligus maha dermawan. Allah maha kaya sekaligus maha dermawan. Fa inna rabbi ghaniyyun karim. Sungguhnya Rabbku maha kaya lagi maha dermawan. Contoh yang lainnya, digabungkannya dua nama Allah, Al-Afu dan Al-Qadir. Dalam firman Allah, fa innallaha kana 'afuwan qadira. Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla itu maha pemaaf lagi maha kuasa. Maknanya bagaimana ketika Allah gandingkan dua nama ini? Yaitu maknanya Allah Azza wa Jalla memaafkan bukan karena kelemahan,
Ketika Allah Azza wa Jalla memaafkan hamba-hambanya yang berbuat dosa, yang berbuat salah, bukan karena Allah tidak mampu untuk membalas dengan kekuasaannya, bukan. Bukan karena Allah Azza wa Jalla lemah kemudian Allah memaafkan, bukan. Ya. Allah Azza wa Jalla maha mampu untuk membalas hamba-hambanya yang berbuat salah. Tapi ketika mereka bertaubat, ketika mereka meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah maafkan. Berbeda dengan makhluk, yang mana makhluk terkadang mereka memaafkan karena memiliki sifat lemah. Adapun Allah tidak demikian. Allah memaafkan bukan karena Allah lemah. Maka dikatakan di situ Qadira, maha kuasa untuk membalas. Ya. Dan ini adalah bentuk pemaafan yang sempurna. Bentuk pemaafan yang sempurna. Ketika misalnya seorang manusia mampu untuk membalas kezaliman yang dilakukan oleh seorang, tapi kemudian dia memberikan maaf, maka ini kesempurnaan. Ada sebagian orang yang dia tidak membalas, kenapa? Karena lemah. Dia memaafkan kenapa? Karena lemah. Maka Allah Azza wa Jalla tidak demikian. Allah memberi maaf bukan karena Allah lemah. Ya. Contoh yang lainnya, digabungkannya nama Allah Al-Ghafur dengan Al-Wadud. Al-Ghafur maha pengampun, Al-Wadud maha mencintai. Dalam firman-Nya surat Al-Buruj, wa huwal ghafurul wadud, dan dialah Allah Azza wa Jalla zat yang maha mengampuni lagi maha mencintai. Ya. Maknanya bagaimana? Maknanya yakni bahwasanya para pendosa itu jika bertaubat kepada Allah dan kembali kepadanya, maka Allah Azza wa Jalla akan mengampuninya plus akan tetap mencintainya, akan mencintainya. Mengampuni dan akan mencintainya. Tidak hilang kecintaan Allah kepada orang-orang yang bertaubat tadi. Ya. Maka dari sini diketahui kesalahan sebagian orang yang mengatakan terhadap orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa, dikatakan bahwa Allah hanya mengampuni mereka. Ya, Allah hanya mengampuni mereka, namun kecintaan Allah kepada mereka tidak kembali. Ini kesalahan. Ini kekeliruan yang dikatakan oleh sebagian orang terhadap orang-orang yang bertaubat dari dosa-dosa. Kaum muslimin yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala memiliki, atau Allah Azza wa Jalla berikan dua. Yang pertama pengampunan, yang kedua rasa cinta. Tetap dia mendapatkan rasa cinta. Apa dalilnya? Allah mengatakan wa huwal ghafurul wadud. Bagaimana tidak mendapatkan cinta sedangkan Allah Azza wa Jalla sangat bergembira ketika mendapati hambanya bertaubat. Ya. Maka kekeliruan ketika ada orang yang mengatakan terhadap orang yang bertaubat bahwasanya dia mendapatkan ampunan Allah tapi tidak mendapatkan kecintaan Allah, atau kecintaan Allah tidak kembali kepadanya karena dia pelaku dosa. Yang benar adalah dia mendapatkan ampunan plus mendapatkan cinta Allah tabaraka wa ta'ala. Baik. Contoh yang lainnya, digabungkannya nama Allah Al-Wasi', artinya yang maha luas, dengan Al-Alim, yang maha mengetahui. Dalam firman Allah Azza wa Jalla tentang keutamaan orang yang berinfak di jalan Allah. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbah anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Permisalan orang-orang yang berinfak di jalan Allah seperti habbah, seperti satu bulir atau satu biji. Ambata sab'a sanabila, yang satu bulir ini kemudian ya menumbuhkan 7 bulir. Pada setiap bulir ada 100 biji. Dan Allah Azza wa Jalla melipat gandakan pahala bagi siapa yang Dia kehendaki. Wallahu wasi'un alim, dan Allah maha luas karunia-Nya dan lagi maha mengetahui. Maknanya bagaimana? Maknanya ketika kita mendapati dalam nas, baik dalam Al-Quran maupun As-Sunnah, ketika Allah memberikan ganjaran,
ketika Allah memberikan balasan. Dalam contohnya di sini adalah masalah infak, ya, sampai 700 kali lipat. Jadi satu kebaikan 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Berbeda dengan keburukan, ya. Keburukan tidak dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ketika kita dapati Allah Azza wa Jalla memberikan pahala yang besar kepada hamba-hambanya dari sebuah amal yang kecil, maka kita jangan heran. Kenapa? Karena Allah maha luas karunia-Nya, gitu. Dan banyak amalan-amalan yang kecil kemudian mendapatkan pahala yang besar. Maka kita tidak perlu heran. Kenapa? Karena Allah al-wasi', Allah maha luas karunia-Nya. Allah maha luas karunia. Allah Azza wa Jalla akan melipat gandakan pahala pada siapa yang Dia kehendaki bagi orang-orang yang berinfak di jalan Allah. Ya. Tapi ingat, tidak semua juga. Kemudian setiap orang yang berinfak, dia akan mendapatkan pelipat gandaan pahala tersebut. Nah, duduk. Kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla Al-Alim, maha mengetahui. Allah hanya akan memberikan pahala, pelipat gandaan pahala kepada siapa yang dikehendaki, bagi siapa yang ikhlas. Allah Azza wa Jalla mengetahui siapa yang berinfak ikhlas, siapa yang tidak. Makanya Allah Azza wa Jalla tutup ayat tersebut dengan wallahu wasi'un alim. Allah maha mengetahui siapa yang berinfak ikhlas, siapa yang tidak. Yang ikhlas, maka dia akan mendapatkan pahala yang tadi disebutkan. Dilipat gandakan oleh Allah Azza wa Jalla infaknya tersebut. Jika tidak, maka tidak. Ya. Inilah ya kesempurnaan akan sifat Allah Azza wa Jalla, ya, yang tampak ketika digandengkan kedua nama tersebut. Ya. Ini beberapa kaidah yang berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan penulis di sini hanya menyebutkan 5, dan tentu di sana ada kaidah-kaidah yang lainnya, tapi penulis menyebutkan yang 5 ini karena beliau melihat urgensinya atau pentingnya kaidah-kaidah ini. Kemudian penulis selanjutnya membahas tentang kaidah-kaidah sifat. Kaidah-kaidah sifat. Qawaid fi sifatillah. Qawaid fi sifatillah. Kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah. Kita lanjutkan ke kaidah-kaidah dalam sifat-sifat Allah atau tentang sifat-sifat Allah. Kaidah yang pertama, sifatullahi kulluha kamilatun la naqsa fiha biwajhin min alwujuh. Sifat Allah Azza wa Jalla semuanya atau seluruhnya tidak ada kekurangan sedikit pun. Biwajhin min alwujuh, dari sisi manapun. Semua sifat Allah itu sempurna, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Ini harus kita yakini tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh, sifat al-hayatu, sifat al-haya, yang mana ini diambil dari nama Allah al-hayyu. Al-hayyu, zat yang maha hidup. Maka sifat al-haya, sifat hidup bagi Allah Azza wa Jalla tidak sama dengan sifat hidup pada makhluk. Sifat al-haya pada Allah Azza wa Jalla adalah kehidupan yang sempurna, yang azali dan abadi, yang tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak diakhiri oleh kematian. Tidak didahului oleh satu keadaan, ya, tidak didahului oleh ketiadaan dan juga tidak diakhiri oleh kematian. Ini sifat al-haya atau hidup bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kana Allahu wa lam yakun syai'un ghairuhu." Sesungguhnya Allah itu ada tanpa permulaan, tidak suatu apapun selain Dia. Maka ini berbeda dengan manusia atau makhluk yang lainnya, yang mana manusia keberadaannya diawali dengan ketiadaan. Adapun Allah wujudnya tidak diawali dengan ketiadaan. Wal awwalu wal akhir. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman tentang sifat
hidup bagi manusia dalam firman-Nya, hal ata 'ala insan hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah telah datang atas manusia satu waktu dari masa sedang dia ketika itu belum merupakan sesuatu yang disebut, ya. Sebelum kita lahir atau sebelum kita diwujudkan di dunia ini, tidak ada penyebutan diri kita, ya. Dan juga perkataan Allah Azza wa Jalla kepada Nabi Zakaria, qala kadzalika qala rabbuk huwa 'alayya hayyin wa qad khalaqtuka min qablu wa lam taku syai'a. Allah Azza wa Jalla berfirman, demikianlah Tuhanmu berfirman, hal itu adalah mudah bagiku dan sesungguhnya telah aku ciptakan kamu sebelum itu, padahal waktu itu kamu belum ada sama sekali, ya. Pun demikian kehidupan ketika manusia dibangkitkan kembali nanti pada hari kebangkitan di akhirat, maka Allah bangkitkan lagi manusia, kemudian ada yang kekal di surga, ada yang kekal di neraka. Yang kekal di surga orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya, beriman kepada Allah Azza wa Jalla dan hari akhir. Adapun yang kekal di neraka orang-orang kafir. Maka kekalnya manusia di surga ataupun di neraka bukan karena zatnya, tapi semata-mata karena Allah Azza wa Jalla menghendaki mereka kekal. Kehidupan kekal bagi penghuni surga atau penghuni neraka, kekekalan mereka bukan karena kekal mereka dari sisi zatnya, tidak, tapi karena Allah Azza wa Jalla yang menginginkan sebagian makhluknya kekal, termasuk adalah manusia, jin pada hari kebangkitan nanti masuk surga kekal, masuk neraka bagi orang kafir, munafik, yang musyrik kekal, tapi kekalnya bukan karena zatnya, bukan independen, bukan independen itu sendiri gitu, berdiri sendiri, ya, tapi karena kehendak Allah, ya. Pun demikian kekalnya surga, kekalnya neraka, dan juga termasuk arsy makhluk Allah kekalkan. Kenapa? Karena Allah menghendaki, ya. Berbeda halnya dengan Allah Azza wa Jalla yang hidupnya, ya, dan keabadiannya adalah secara zatnya sendiri, ya. Ini jadi contoh sifat al-hayy. Dan juga sifat-sifat yang lainnya, maka semuanya mengandung kesempurnaan, tidak ada kekurangan dari sisi manapun. Baik, kemudian kaidah yang kedua, zawahiru nususis sifat tufham ma'aniha la kaifiyatuha. Zahir dari nas-nas sifat dari sisi maknanya bisa dipahami, tapi dari sisi kaifiyahnya tidak bisa dipahami. Artinya begini, Pak. Zahir-zahir nas atau zahir-zahir dalil dari Al-Quran maupun Sunnah, ini maknanya bisa dipahami. Kenapa? Karena Al-Quran maupun Sunnah datang dalam bahasa Arab, ya, agar bisa dipahami oleh manusia maknanya, ya, agar kita bisa memahami isi kandungan daripada Al-Quran. Maka tidak mungkin lafaz Al-Quran maupun hadis tidak diketahui maknanya. Termasuk di dalamnya adalah berita-berita tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka maknanya dipahami sebagaimana datangnya dalam bahasa Arab. Yang tidak bisa dipahami apanya? Kaifiyatnya atau hakikatnya atau bagaimananya sifat-sifat tersebut. Ini yang kita serahkan ilmunya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun maknanya maka jelas, ya, sebagaimana datang dalam bahasa Arab, ya. Contoh as-sam'u, sifat as-sam'u, sifat mendengar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa dipahami maknanya, yaitu mendengar. Bahwasanya Allah Azza wa Jalla Maha mendengar. Dan itu juga ditetapkan oleh Asy'ariyah, ya, sifat yang 7 itu, di antaranya as-sam'u, al-basaru, ya. Dan mereka menetapkan bahwa sama Allah, pendengaran Allah tidak sama dengan pendengaran makhluk. Ya. Namun kaifiyahnya
atau hakikatnya bagaimana Allah mendengar, maka ini yang tidak kita ketahui, tidak kita bisa memahaminya. Ya. Maka dalam menyikapi zahir, nas-nas atau dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat Allah, maka di sana manusia terbagi menjadi 3 golongan. Dalam menyikapi nas-nas atau dalil-dalil yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah, maka manusia terbagi menjadi 3 golongan. Golongan yang pertama, mu'awwilah. Golongan mu'awwilah itu golongan yang mentakwil. Mereka mengatakan bahwa yang diinginkan oleh Allah bukan zahirnya, sehingga ayat-ayat tersebut atau ayat-ayat sifat tersebut harus ditakwil. Ya. Seperti misalnya sifat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman yaitu Allah Azza wa Jalla beristiwa di atas arsy. Ya. Mereka mengatakan yang diinginkan bukan zahirnya. Maka kemudian mereka mentakwil kepada makna yang lainnya, yaitu istaula, menguasai. Padahal makna dalam bahasa Arab istawa artinya ala wartafa'ah, meninggi. Ini berada di tempat yang tinggi, berada di ketinggian yang tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jalla. Ala wartafa'ah, istawa itu dalam makna bahasa Arab. Ini kelompok yang pertama, mu'awwilah, para pentakwil yang tidak menetapkan makna-makna sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, sebagian atau keseluruhannya. Kemudian yang kedua, kelompok mufawwidah. Mufawwidah itu artinya yang menyerahkan. Menyerahkan apa? Menyerahkan maknanya atau makna yang dimaksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka mengatakan bahwa yang dimasukkan oleh Allah itu bukan zahirnya dan juga maknanya tidak mungkin untuk diketahui, sehingga semuanya diserahkan kepada Allah, baik maknanya maupun kaifiyatnya. Dan ini sering dinisbatkan kepada salaf, tapi ini tidak benar. Salaf tidak pernah mentafwid atau menyerahkan makna sifat kepada Allah Azza wa Jalla. Yang ditafwid oleh salaf, oleh Ahlussunnah adalah kaifiyatnya, bukan maknanya. Kalau maknanya Ahlussunnah salafus salih di dalam para sahabat tabi'un dan tabi'in menetapkan makna dari sifat-sifat tersebut. Jadi jangan sampai kita salah ya. Karena ada sebagian menisbatkan ini kepada madhab salaf, padahal tidak, salaf tidak demikian. Ya, madhabus salaf dalam akidah asma wa sifat, dalam sifat-sifat Allah Azza wa Jalla menetapkan semua nama-nama Allah Azza wa Jalla sebagaimana datangnya dalam bahasa Arab. Ya. Yang ditafwid, yang diserahkan kepada Allah adalah kaifiyatnya atau bagaimananya, hakikatnya daripada sifat tersebut. Kemudian kelompok yang ketiga, ahlu sunnah. Mereka membiarkan makna ayat sesuai zahirnya tanpa membagaimanakan, menerima, menetapkan semua sifat-sifat Allah Azza wa Jalla, baik itu sifat fi'liyah ataupun sifat dzatiyah, sebagaimana datangnya dalam bahasa Arab, tanpa kemudian membagaimanakan ya, sifat-sifat tersebut. Atau dengan kata lain, bahwa yang Allah Azza wa Jalla maksud adalah sesuai zahir ayat. Hanya saja kemudian kita serahkan kepada Allah bagaimana kaifiyatnya. Kita tetapkan, Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa, kita tetapkan sifat istiwa. Nah, bagaimana istiwanya Allah, maka kita serahkan kepada Allah. Ini yang tidak bisa kita pahami, kaifiyatnya, hakikatnya. Ya, sebagaimana perkataan Imam Malik, al-istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Imam Malik rahimahullah mengatakan demikian. Istiwa itu maklum, maknanya sudah diketahui dalam bahasa Arab. Wal kaif majhul, bagaimana istiwa, bagaimana hakikat istiwa, majhul, tidak bisa diketahui oleh kita. Ya. Wal imanu bihi wajib, mengimani Allah memiliki sifat istiwa, Allah beristiwa di arsy, ini wajib.
wassu'al anhu bid'ah, dan bertanya bagaimana Allah beristiwa ini bid'ah. Kenapa? Karena tidak pernah ditanyakan oleh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Jibril, atau ditanyakan oleh para sahabat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatul iman wal akhwat azza Allah wa iyyakum. Kesimpulannya bahwa aqidah ahlu sunnah wal jamaah terkait dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah menetapkannya secara hakikatnya, menetapkan makna-makna sifat-sifat tersebut secara zahirnya, dan meyakini bahwa kaifiatnya dari sifat-sifat tersebut atau hakikat dari sifat-sifat tersebut tidak mungkin diketahui. Menetapkan, mengimani makna sifat-sifat tersebut dan berputus asa dari untuk mengetahui kaifiat atau hakikat dari sifat-sifat tersebut. Ini sesuatu yang mustahil untuk dicapai oleh akal manusia. Maka jangan bawa sifat-sifat Allah Azza wa Jalla kepada akal manusia, karena tidak akan mampu untuk menjangkaunya. Namun yang jelas, ya, hakikat dari sifat-sifat Allah Azza wa Jalla ini berbeda dengan makhluk. Yang jelas demikian, berbeda dengan makhluk. Sebagaimana itu dijelaskan dalam perkataan Abu Isa At-Tirmidzi rahimahullah di dalam sunannya. Beliau mengatakan dalam perkataan yang cukup panjang, saya sebutkan terjemahnya saja. Telah menceritakan kepada kami Abu Quraib Muhammad bin Ala, telah menceritakan kepada kami Waqi', telah menceritakan kepada kami Abbad bin Mansur, telah menceritakan kepada kami Al-Qasim bin Muhammad. Dia berkata, saya mendengar Abu Hurairah berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menerima sedekah dengan tangan kanannya. Di sini ada penyebutan sifat dzatiyah Allah, tangan kanannya, lalu mengembangkannya untuk kalian sebagaimana kalian membesarkan anak kuda kalian, sampai-sampai sesuap makanan akan menjadi sebesar gunung Uhud. Dan hal ini dibenarkan di dalam Al-Quran pada firman Allah Azza wa Jalla yang artinya, tidaklah mereka mengetahui bahwasanya Allah menerima taubat dari hamba-hambanya dan menerima zakat. Dan firman Allah Azza wa Jalla memusnahkan riba dan menyuburkan atau mengembangkan sedekah. Abu Isa At-Tirmidzi berkata, ini adalah hadis hasan sahih dan telah diriwayatkan dari Aisyah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti hadis di atas. Para ulama telah memberi penjelasan tentang hadis di atas dan hadis-hadis lain yang memuat sifat-sifat Rabb dan tentang turunnya Allah setiap malam ke langit dunia. Ya, sifat nuzul. Ya, disebutkan dalam hadis yang sahih bahwasanya Allah Azza wa Jalla setiap malam turun ke langit dunia, sifat nuzul. Mereka berkata, riwayat-riwayat tersebut semuanya sahih dan wajib untuk diimani, serta tidak boleh dihayalkan dan tidak dipertanyakan bagaimana hakikat sifat tersebut. Jadi tidak boleh dihayalkan oleh kita. Bagaimana Allah turun? Kalau Allah turun berarti Allah meninggalkan arasy, gitu. Gak boleh seperti itu. Gak boleh dibawa dalam logika kita. Kalau logika kita makhluk, ketika turun misalnya berarti meninggalkan sebuah tempat, berpindah ke tempat yang lainnya. Jangan dilogikakan kepada kita. Gak bisa dihayalkan, gak bisa dipikirkan. Ya. Demikian diriwayatkan dari Malik bin Anas, Sufyan bin Uyainah, Abdullah bin Al-Mubarak. Mereka semuanya berkata tentang sifat-sifat Allah, amiruha bila kaif. Tetapkanlah, imanilah sifat-sifat tersebut sebagaimana telah diriwayatkan tanpa mengatakan bagaimana hakikatnya, bagaimana hakikat tangan Allah, bagaimana hakikat mata Allah, bagaimana hakikat turunnya Allah, bagaimana hakikat istiwanya Allah, tanpa mempertanyakan itu dan tanpa membayangkannya, menghayalkannya. Ya. Demikianlah perkataan para ulama ahlu sunnah wal jamaah. Adapun golongan Jahmiyah, mereka mengingkari riwayat-riwayat tersebut
bahkan mengatakan bahwa menetapkan sifat untuk Allah merupakan tasbih. Ini yang mengatakan siapa? Jahmiyah. Dan sangat disayangkan ini diikuti oleh sebagian kaum muslimin yang menuduh ahlu sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah berarti mentasbih Allah dengan makhluk. Padahal tidak demikian. Mentasbih itu artinya menyerupakan Allah dengan hambanya atau dengan makhluknya. Padahal Allah telah menyebutkan dalam banyak ayat sifat tangan, sifat pendengaran, dan penglihatan. Maka Jahmiyah pun mentakwil sifat-sifat tersebut dan menafsirkannya tidak seperti penafsiran para ulama. Jahmiyah berkata, sesungguhnya Allah tidak menciptakan Adam dengan tangannya. Dan mereka mengatakan makna tangan adalah kekuatan. Ishaq bin Ibrahim berkata, yang dinamakan dengan tasbih, ya. Kemudian Ishaq bin Ibrahim menjelaskan yang namanya tasbih itu apa. Dan ini kita bisa bantah kepada orang-orang yang menuduh ahlu sunnah ketika menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana datang maknanya dalam bahasa Arab, kemudian dituduh mentasbih. Maka kita bisa jawab dengan perkataan ini, apa yang dimaksud dengan tasbih? Ishaq bin Ibrahim mengatakan yang dinamakan dengan tasbih adalah jika dia mengatakan tangan Allah seperti tangan makhluk. Cuma baru nama tasbih. Ya. Pendengaran Allah seperti pendengaran makhluk. Jika ternyata dia mengatakannya, maka itu merupakan tasbih. Ahlus Sunnah tidak pernah mengatakan tangan Allah sama dengan tangan makhluk. Enggak pernah mengatakan demikian. Adapun jika dia mengatakan sebagaimana Allah berfirman bahwa Allah memiliki tangan, Allah memiliki pendengaran, penglihatan, tanpa menyatakan bagaimana hakikatnya, serta tidak menyamakannya dengan sifat makhluk, maka hal ini tidak termasuk tasbih. Dan ini sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Bagian yang pertama, Allah menafikan tasbih atau keserupaan dengan sesuatu apapun. Bagian yang kedua, Allah menetapkan bahwasanya dia memiliki nama-nama dan sifat. Allah Azza wa Jalla memiliki nama-nama al-husna wa huwas samiul basir. Ya. Kesimpulannya ikhwas sekalian yang disampaikan oleh Al-Imam At-Tirmidzi di atas, yang pertama bahwa manhaj Ahlussunnah itu manhajnya para ulama adalah mengimani ayat-ayat sifat dan juga hadis-hadis sifat tanpa menanyakan bagaimananya. Ya. Adapun manhaj Jahmiyah menafsirkan ayat-ayat sifat tersebut tidak sebagaimana penafsiran para ulama. Ya. Seperti menyatakan bahwa Allah tidak punya tangan. Allah tidak pernah menciptakan Nabi Adam dengan kedua tangannya. Namun makna tangan adalah kekuatan atau kenikmatan. Kemudian yang ketiga, Jahmiyah mentakwil ayat-ayat sifat tersebut. Kenapa? Alasan mereka. Jahmiyah mentakwil ayat-ayat tersebut. Alasannya apa? Takut terjerumus dalam tasbih. Takut menyamakan Allah dengan makhluk. Akan tetapi para ulama menjelaskan bahwa yang dinyatakan tasbih adalah jika menyatakan bahwa sifat Allah seperti sifat makhluk, baru itu namanya tasbih. Ya, sebagaimana tadi perkataan Ishaq bin Ibrahim. Ya, ikhwatal iman, azani Allahu wa iyyakum. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan ini di pertemuan yang akan datang. Ya, pembahasan yang cukup panjang dan sangat menarik dan penuh dengan ilmu insyaallah berkaitan dengan masalah ini, ya, berkaitan dengan akidah Jahmiyah dan akidah Ahlu Sunnah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.